terlihat murung dan susah tidur. Apakah ini, oh yang ini dulu nih, 73 dulu. 72 kan udah ya, ya, oke, 7 ini belum ya. Oke, 73 dulu, maaf teman-teman, tadi kelewat. Nah ini dulu ya, prinsip etik ya. Seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke UGD RSJ karena mengamuk di rumah. Hasil pengkajian tatapan mata pasien tajam, tangan mengepal sambil memukul-mukul tempat tidur. Perawat akan melakukan pengikatan pada pasien. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? Oke, A. Non maleficent, B. Beneficent, C. Autonomi, D. Veracity, atau E. Justice. Ya. Yang dilakukan perawat tersebut agar pasien tidak mengalami luka ya. Jadi tidak merugikan pasien. Maka jawabannya adalah yang A. Non maleficent. Oke. Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Silakan teman-teman jawab ya. Kalau beneficent itu artinya apa teman-teman? Beneficent. Beneficent ya, benefit itu adalah, ya, benar sekali, berbuat baik atau bermanfaat juga bisa ya, berbuat baik. Kalau otonomi itu adalah menghargai hak pasien ya. Contohnya misalnya kita memberikan inform consent untuk tindakan medis ya, menghargai hak pasien. Atau misalnya ya kalau pasien DNR kita tidak boleh melakukan RJP. Veracity itu adalah jujur. Jadi atau tidak berbicara bohong ya. Jadi jujur. Kemudian justice itu keadilan ya, tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan pembayaran, status ekonomi, sosial, budaya. Dan kemudian kita juga mendahulukan pasien yang mengalami gawat darurat, itu juga bagian dari justice. Oke, kita ke soal berikutnya. Tadi yang soal yang tadi itu yang ini. Seorang perempuan berusia 20 tahun bekerja sebagai model, dirawat di RSU karena kecelakaan yang mengakibatkan luka di wajahnya. Hasil pengkajian pasien mengatakan sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa bekerja lagi, yang diucapkan berulang-ulang. Pasien terlihat murung dan susah tidur. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? Oke, ini bukan Aptaschool, ini ASN Studio ya. Bukan, ini ASN Studio ya, ini website saya sendiri. Tapi websitenya khusus perawat ya. A. Ansietas, B. Keputusasaan, C. Ketidakberdayaan, D. Harga diri rendah, atau E. Gangguan citra tubuh. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C. Masih bisa daftar bimbel kok. Yang C, ketidakberdayaan ya. Nah, saya sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, saya tidak bisa bekerja lagi. Jadi itu tanda-tanda yang ketidakberdayaan. Jadi tanda-tanda itu adalah here and now. Jadi yang saat ini ya, teman-teman. Ketidakberdayaan itu adalah persepsi bahwa tindakan seseorang tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan ya. Kalau di jiwa sih dari hasil pengkajian ya, kebanyakan itu dari hasil pengkajian. Nah, sebenarnya kalau menentukan diagnosis keperawatan itu kan dari yang mengancam nyawa, kemudian keluhan saat ini, dan data yang sering muncul ya. Kalau di jiwa itu kebanyakan itu saat pengkajian pasien didapatkan. Nah itu. Baik, soal berikutnya kan ada ketidakberdayaan, ada yang keputusasaan ya. Kalau ketidakberdayaan itu pasien masih mau berobat tapi merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan gitu kan ya, berobat aja gitu kan. Nah, berbeda dengan keputusasaan. Kalau keputusasaan itu pasien tidak mau berobat lagi, ya sudah putus asa. Jadi cara membedakan antara ketidakberdayaan dan keputusasaan. Baik, kalau ini yang mana teman-teman? Ya, sudah dijelaskan tadi ya sedikit tentang. Oke, kalau mau ada soal sebenarnya saya tidak ini ya. Silakan teman-teman hubungin aja ke Mas Leo ya. Kelihatan kan teman-teman? Nah, ke Mas Leo ya.
Ya, jawabannya adalah keputusasaan. Berduka itu berarti proses kehilangan ya. Kalau proses kehilangan itu ada berapa teman-teman? Sambil belajar soal itu enaknya tuh ya misalnya kalau ada di kertas gitu ya, kita jabarin ya berduka itu apa aja tahapnya ya. Jadi satu soal itu bisa banyak kita belajar ya. Oke. 5 ya teman-teman ya, 5. Yang pertama itu ada apa tuh? Denial ya. Denial, yang kedua anger, kemudian bargaining, D-nya depresi, dan acceptance atau dabda ya. Dabda. Jadi pakai jembatan keledai. Bisa diulang-ulang, bahkan mungkin bisa dipakai oleh temannya yang lain ya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke, boleh WA teman-teman. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RSJ, alasan masuknya itu susah tidur, mondar-mandir, dan 3 bulan yang lalu tidak minum obat. Pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT dan saat ini sudah dicerai, malu dengan kondisinya. Hasil pengkajian, pakaiannya tidak rapih, bicara dan tersenyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain, dan mondar-mandir. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Halusinasi. B. Isolasi. C. Harga diri rendah. D. Defisit perawatan diri. Atau E. Regimen terapi tidak efektif. Sebenarnya ini semuanya itu ada ya teman-teman, tapi kita lihat dari here and now-nya apa nih? Hasil pengkajian, pakaian tidak rapih, bicara dan senyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain, dan mondar-mandir. Nah ini kan data yang sering munculnya itu adalah yang halusinasi ya. Ada bicara dan senyum sendiri, kemudian mondar-mandir. Jadi jawabannya adalah yang A. Selain halusinasi, kira-kira apa nih teman-teman? Nah, nomor WA-nya bisa dihubungi kan yang ini? Kemudian ada harga diri rendah juga ada ya, malu dengan kondisinya ya. Kemudian pakaian tidak rapih juga ada DPD, malas berinteraksi dengan orang lain itu isolasi sosial. Kemudian ada juga regimen terapi tidak efektif juga ada ya, karena pasien tidak minum obat. Oke, jadi tapi data yang sering munculnya di sini adalah halusinasi ya. Isolasi sosial juga ada, DPD juga ada, harga diri rendah juga ada, regimen terapi tidak efektif juga ada. Tapi yang utamanya di sini adalah halusinasi. Baik, kita ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Yuk, mari kita kerjakan bersama-sama. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah, menyendiri, tidak mau mandi, dan kadang bicara sendiri. Hasil pengkajian, pasien mengatakan mempunyai 4 anak dan sudah bercerai 1 bulan yang lalu. Merasa sendiri dan mengatakan, tolong sampaikan pada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. RBD. C. Perilaku kekerasan. D. Defisit perawatan diri. Atau E. Halusinasi. Ya, jawabannya adalah yang B ya, RBD ya, yang paling mengancam nyawa teman-teman. Yang B. Nih, Oke, sudah cukup sepakat ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Oh ya teman-teman, saya mengambil sumber tryout 4 ini dari Sinersi ya.
Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Oh, ini gampang ya. Baik, kita sekilas. Oke. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di RSJ, alasannya marah-marah dan menolak minum obat. Hasil wawancara pasien mengatakan tidak mau berbicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang. Bicaranya incoherent dan fly of idea. Keluarga mengatakan pasien gagal ujian CPNS 6 bulan yang lalu. Apakah masalah keberatan utama pada kasus tersebut? Oke, sudah cukup jelas ya, teman-teman. Ini adalah waham ya. Waham yang A. Oke. Ini kalau yang seperti ini cepat aja ya. Maksudnya dibahasnya nanti kalau misalnya ada yang perlu pembahasan lebih dalam ya kita bahas. Tapi kalau misalnya yang seperti itu kan sudah cukup jelas ya, waham. Ini cepat aja. Baik, soal berikutnya. Ini ngalangin. Ya, bimbelnya mulai besok. Jadwal bimbelnya. Oh ya, saya belum bikin jadwal bimbel ya. Jadwal bimbelnya jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Tapi kalau yang misalnya ketinggalan, minggu pertama itu jam 4 sore. Minggu kedua, nanti kalau yang ketinggalan akan ada rekamannya. Kan kalau perawat itu sip-sipan ya, ada yang sip pagi, siang, dan sore, ada juga yang non-sip. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSJ karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu. Dan kadang marah tanpa sebab. Hasil pengkajian, pasien sering menyendiri, tertawa, dan bicara sendiri, afeknya labil, dan penampilannya tidak rapi. Keluarga mengatakan pasien di PHK setahun yang lalu. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Berarti kalau kita ingin mengetahui tujuan, berarti kita harus tahu dulu diagnosis keperawatan pasien tersebut ya. Maka dari itu, ketika kita membaca soal, teman-teman, kita harus tetapkan dulu di kepala kita, simpan diagnosisnya apa. Tak aja, biar kita bisa menjawab pertanyaannya. Kira-kira ini diagnosisnya apa, teman-teman? Diagnosis dari pertanyaan diisi nih. Diagnosisnya adalah ya dari here and now ya. Ya, halusinasi ya, teman-teman ya. Pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, kemudian afeknya labil. Jadi ininya diagnosa keperawatan adalah halusinasi. Kemudian yang A, pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Itu adalah tujuan tindakan keperawatan untuk pasien isolasi sosial. Yang B, pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. Itu untuk HDR atau harga diri rendah. Yang C, pasien mampu mengontrol perilaku marahnya. Itu untuk RPK atau PK ya. Yang D, pasien mampu mengontrol halusinasinya. Oke, jawabannya adalah yang D. Pasien mampu melakukan kebersihan diri. Nah, itu untuk DPD ya, defisit perawatan diri. Kalau pasien mampu berorientasi realita apa teman-teman? Pasien mampu mm, berorientasi realita itu buat apa? Iya, untuk waham ya. Kalau pasien mampu menemukan makna hidup, dan mampu bukan RBD bukan. Pasien buat ini menemukan makna hidup itu untuk keputusasaan ya, untuk keputusasaan itu pasien menemukan makna hidup. Kalau pasien mampu mengontrol keadaan itu untuk ketidakberdayaan. Oke, baik kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan.
Kelihatan nggak teman-teman, ininya buram nggak sih? Saya bersihin dulu kameranya, lap dulu. Oke, ada yang menjawab C, ada yang menjawab E. Nah, seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di RSU karena susah BAB. Mengalami wasir sejak 6 bulan yang lalu dan yang akan dilakukan operasi. Hasil pengkajian pasien terlihat gelisah, sulit tidur, tekanan darah 135 per 80 mmHg, frekuensi nadinya 90 kali per menit. Muka pucat dan mengatakan takut dan khawatir terhadap tindakan operasi yang akan dijalankan. Apakah rencana keperawatan pada kasus tersebut? A. Identifikasi penyebab cemas. B. Anjurkan latihan spiritual. D. Latih tarik napas dalam. D. Latih hipnotis 5 jari. Atau E. Latih teknik distraksi. Oke, jawabannya adalah yang C ya, latih tarik nafas dalam. Kenapa bukan yang A, identifikasi penyebab cemas? Nah, udah ada ya, pasien mengatakan takut dan khawatir terhadap tindakan operasi yang akan dijalaninya. Ya, jadi penyebabnya sudah teridentifikasi. Kalau yang anjurkan latihan spiritual, hipnotis 5 jari, dan teknik distraksi, yaitu dilakukan setelah latih tarik napas dalam. Ya. Dilakukan antara spiritual, hipnotis 5 jari, teknik literasi itu dilakukan setelah latih tarik napas dalam. Tergantung itu pasien ya, pilihan pasien atau hasil pengkajiannya. Oke, baik, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Ya, boleh tap-tap layar teman-teman. Kalau sudah menjawab, tap-tap, tap-tap, tap-tap. Ya, hampir sama dengan soal P3K perawat. Soalnya perawat P3K perawat juga ada keperawatan anak, keperawatan KMB, maternitas, jiwa, komunitas. Yuk, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, soal SKB perawat itu berapa soal? Soalnya itu ada 100 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Oh, soalnya A dan C sama ya? Oh iya benar sama. Besok mulai bimbelnya. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan berusia 28 tahun yang pos rawat RSJ 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian, klien mampu berinteraksi dengan keluarga dan menyatakan keinginannya bekerja kembali, tetapi takut melakukan kesalahan. Pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Mendiskusikan tentang kegiatan harian pasien. B. Melatih kemampuan positif yang dimiliki. A dan C sama ya, mendiskusikan tentang keresahan pasien, mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Nah, itu sudah dilakukan ya. Jadi ini sudah dilakukan nih yang mendiskusikan kemampuan dan aspek positif pasien. Ini sudah didiskusikan di sini. Pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Maka kalau pasien sudah mengatakan suka membuat kerajinan tangan, wah itu sudah benar-benar sudah kita dapatkan nih, udah seneng banget ya kalau kita udah sampai sini, berarti kita tinggal melatih kemampuan positif yang dimilikinya. Oke, jawabannya adalah yang B. Kira-kira ini apa nih? Oh, ini lampu berantara kolam metan. Ini ada HDR juga, kemudian ada ISOS juga ya. Bimbelnya mulai besok kalau bimbel SKB boleh hubungin Mas Leo. Leo, kebetulan Leo besok malam, hari ini dinas libur. Soal-soal tentang UU keperawatan itu apa ya?
Undang-undang keperawatan sendiri kan sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi udah mau diganti dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023. Dan itu undang-undangnya keperawatannya kan digabung ya dengan kedokteran dan kesehatan lainnya, kebidanan dengan apoteker dan lain-lain gitu kan. Nah, undang keperawatannya itu ada sedikit kayaknya, tapi saya juga belum membaca ya. Kalau tentang keperawatan, tentang program pemerintah itu terakhir itu di tahun 2019 ya ada, yaitu tentang nawacita. Kesini itu tidak ada sih. Tapi gak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau belajar nanti coba saya juga tetap cari mentarinya ya. Zoom-nya sore, Zoom-nya setiap sore. Sore dan malam ya, kalau paginya soalnya kerja. Oke, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RSJ ketiga kalinya karena sering marah-marah di rumah. Keluarga mengatakan pasien malas minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Hasil pengkajian, pasien menolak minum obat karena menurut pasien tidak membawa perbaikan pada dirinya. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Menjelaskan fungsi minum obat. B. Memotivasi pasien agar mau minum obat. C. Mendiskusikan dengan keluarga fungsi minum obat. D. Melakukan kolaborasi untuk pemberian terapi injeksi. Atau E. Menunda pemberian obat sampai pasien mau meminumnya. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik. Kenapa sih alasan pasien minum obat tersebut? Berarti pasien menolak minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Kemudian pasien juga merasa obat tersebut tidak membawa perbaikan pada dirinya. Berarti apa nih yang kurang dari pasien tersebut? Berarti pasien tersebut um, pasien tersebut kurang pengetahuan ya. Jadi persepsi pasien terhadap obat tersebut itu salah ya. Jadi persepsi pasien terhadap obat tersebut itu salah. Maka apa yang kita berikan kalau misalnya persepsi pasien terhadap persepsi obat tersebut salah, ya kan dia tidak manfaatnya tidak tahu ya obatnya. Jadi jawabannya adalah yang A, menjelaskan fungsi minum obat. Ya, benar sekali ya. Atau edukasi. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu ya. Menolak mandi dan suka berbicara sendiri. Hasil pengkajian, kontak matanya kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Keluarga mengatakan klien diberhentikan dari pekerjaannya. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Pasien mampu berinteraksi. Nah, ini untuk isolasi sosial. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira diagnosis keperawatannya apa, teman-teman. Nah, kalau yang A itu kan untuk isolasi sosial. Kemudian yang B, pasien mampu menjaga kebersihan dirinya. Itu untuk DPD. Yang C, pasien mampu mengontrol halusinasinya. Itu untuk halusinasi. Pasien mampu berorientasi pada realita. Untuk waham. Pasien menunjukkan perilaku peningkatan harga diri. Itu untuk HDR. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Kayaknya untuk seminggu ke depan saya nggak bisa live lagi teman-teman karena ya ada bimbel ya, ada bimbel sorenya bimbel perawat, malamnya bimbel P3K. Jadi mungkin saya bikin konten-konten aja. Ya dari hasil pengkajian ya here and now didapatkan matanya itu kurang kontaknya, kemudian hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Berarti pasien tersebut isolasi sosial. Maka tujuan tindakan keperawatan yang kita lakukan pada kasus tersebut adalah tujuannya
pasien mampu melakukan interaksi ya. Jawabannya adalah yang A. Ya, bimbelnya via Zoom. Enak kalau via Zoom tuh bisa menghemat waktu ya. Maksudnya kalau kan tidak perlu ongkos perjalanan, tidak perlu waktu buat perjalanan ke tempat lokasi, tidak perlu dandan. Link Zoom-nya ya nanti kalau teman-teman hmm, kalau teman-teman ikut bimbel nanti masuk ke grup nanti link Zoom-nya di grup. Oh, belum gabung grup berarti klik di sini teman-teman di strip 3 di pojok atas, kemudian di CPNS, kemudian di link grup CPNS ya di sana. Oh, yang tadi kekecoh ya, bisa semua ya. Tapi here and now ya, kalau jiwa itu kebanyakan saat pengkajian sih. Kalau jiwa itu ya, kecuali kalau ada RBD ya, RBD itu mengancam nyawa. Jadi kalau yang lainnya mah dari hasil pengkajian, mana lagi nih? Bisa coret-coret enggak sih? Yang jiwa itu here and now lah, here and now. Mana sih ini full pensilnya? Oh ini. Ya elah, kelihatan lagi. Oke, soal nomor 84. Perawat melakukan kunjungan rumah pada anak perempuan usia 25 tahun yang melakukan percobaan bunuh diri. Hasil pengkajian, pasien tidak mau keluar rumah, mengatakan malu telah gagal menjaga kehormatannya, dan meminta perawat tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua. Keluarga bertanya tentang kondisi anaknya kepada perawat tersebut. Apakah komunikasi perawat pada kasus tersebut? A. Saya tidak boleh menyampaikan kondisi anak Bapak. B. Saat ini keluarga belum perlu tahu kondisi anak Bapak. C. Sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya kepada keluarga. D. Untuk saat ini mohon keluarga mempercayakan kondisi anak Bapak pada saya. Atau E. Saya harus berbuat adil pada anak Bapak yang tidak ingin kondisinya diketahui keluarga. Oke, kira-kira pernyataan yang mana yang membuat keluarga itu tidak menjadi semakin penasaran? Misalnya kira-kira yang mana nih? Pernyataan yang mana dari perawat yang membuat keluarga tersebut tidak semakin penasaran? Oke, kalau yang A, saya tidak boleh menyampaikan kondisi anak Bapak. Berarti itu masih penasaran ya, masih penasaran keluarganya. Saat ini keluarga belum tahu kondisi anak Bapak. Belum perlu tahu kondisi anak Bapak, berarti membuat keluarga penasaran juga. Yang C, sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya pada keluarga. Itu masih membuat penasaran juga. Ya, ini yang juga sama. Saya harus berbuat adil pada anak Bapak yang tidak ingin kondisinya diketahui keluarga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk saat ini, mohon keluarga mempercayakan kondisi anak Bapak kepada saya. Ya, jawabannya adalah yang D. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. SKB perawatnya nggak ada wawancara. Cara masuk grup harus daftar dulu ke Mas Leo ya. Minum dulu teman-teman. Haus. Sudah ya, jangan lupa masuk grup ya kalau sudah ini ya, kalau sudah gabung ke bimbel ya. Iya, bimbelnya dimulai besok. Baik. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di RSJ sejak 4 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa di rumah pasien sering melamun, berbicara sendiri, dan menangis. Hasil pengkajian, pasien mengungkapkan bahwa dirinya membebani keluarga, dan keluarga akan bahagia jika dirinya tidak ada lagi. Apakah teknik komunikasi yang tepat yang digunakan untuk kasus tersebut? A. Identifikasi tema. B. Berbagi persepsi. C. Klarifikasi. D. Fokuskan. Atau E. Refleksi. Ya, jawabannya adalah klarifikasi. Maksudnya gini, maksudnya apa? Membebani keluarga itu apa gitu kan? Kalau bahasa kitanya ya satunya, tapi kita misalnya
maksud dari membebani keluarga itu bagaimana gitu kan, ini masih general banget ya, jadi kita klarifikasi lagi pernyataan pasien tersebut ya. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan, 1 menit dimulai dari sekarang. Boleh teman-teman sambil mengerjakan, kalau yang sudah ketemu jawabannya, tap-tap layarnya ya. Sampai jam berapa? Sampai soal 100 aja kali ya. Atau sampai jam 21.15 deh. Nggak keburu ding. Untuk bimbel P3K juga bisa hubungin Mas Leo ya. Bimbel P3K hubungin saja Mas Leo. Zoom-nya besok. Oke, mari kita bahas soal 86. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada seorang perempuan berusia 16 tahun. Keluarga mengatakan pasien tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajian, klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar pada wajah dan tampak sering menutupi wajah. Pasien tampak murung dan banyak menunduk. Perawat merancang asuhan keperawatan pada pasien. Apakah kriteria evaluasi pada kasus tersebut? A. Pasien menerima realita. B. Pasien menemukan makna hidup. C. Pasien mampu mengontrol keadaan. D. Pasien mengenal aspek positif yang dimilikinya. Atau E. Pasien mampu memulai interaksi dengan orang lain. Baik, kira-kira ini diagnosis keperawatannya apa? Gampang ya, harga diri rendah. Harga diri rendah ya, karena pasien mengatakan malu dengan bekas luka bakar di wajah. Jadi eh, evaluasinya itu ya pasien mengenal aspek positif yang dimilikinya. Yang D. Baik, soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Ini kayaknya sudah ya. Ini ini sudah ya yang tadi ya. Kayaknya sudah dibahas ya. Iya, sudah ya. Jadi kita next aja ya. Yang ini jawabannya adalah yang C ya. Yang D, halusinasi ya. Pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afeknya labil. Ya, jawabannya adalah yang D. C lagi. Oke, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Zoom-nya beda, P3K sama CPNS beda lah. Dipisah. Kebaca nggak sih teman-teman tulisannya? Atau karena mata saya sudah siwur aja ya, kelamaan menatap layar monitor. Seorang perempuan berusia 20 tahun dirawat di RSJ 2 minggu yang lalu karena marah-marah, bicara sendiri, serta tidak mau merawat diri. Saat pengkajian, pasien mengatakan, saya tidak lulus pramugari karena pendek dan berkulit hitam. Saya malu. Ekspresinya murung dan tidak mampu memulai percakapan. Apakah evaluasi tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Mandi, keramas, dan gosok gigi secara mandiri. B. Bercakap-cakap dengan pasien lain. C. Melakukan kemampuan positif. D. Halusinasi terkontrol. Atau E. Marah terkontrol. Oke. Nah, ini kira-kira diagnosis keperawatannya apa nih? Kan banyak ya data-data yang kita dapatkan. Bagaimana sih cara menentukan diagnosis keperawatan pada pasien jiwa? Oh, untuk daftar bimbel ya masih dibuka sih. Walaupun sudah berjalan juga tetap dibuka karena kan bisa melihat rekaman-rekaman di sebelumnya ya di website. Oke, cara menentukan diagnosis keperawatan jiwa itu bisa dilihat dari hasil pengkajiannya saja ya teman-teman. Hasil pengkajiannya apa nih? Saya tidak lulus pramugari karena pendek dan kulit hitam. Saya malu, ekspresinya murung dan tidak mampu memulai percakapan. Nah, berarti dia harga diri rendah ya.
Walaupun sebenarnya di sini RPK juga ada ya. Ya RPK juga ada ya, marah-marah ada ya, jadi marah terkontrol. Kemudian bicara dan tertawa sendiri berarti halusinasinya juga ada ya, halusinasi terkontrol. Kemudian tidak mau merawat diri itu untuk mana nih, mandi, keramas gitu kan. Nah, kemudian ada juga isolasi sosial ya, tidak mampu mulai percakapan. Nah, tapi di sini ada data yang here and now-nya itu data saat ini adalah pasien tidak lulus pramugari karena saya tidak lulus pramugari karena pendek dan kulit hitam. Saya malu ya, ekspresinya murung. Ini berarti harga diri rendah. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Baik, soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di RSJ karena marah-marah, bicara sendiri, menolak mandi, hasil pengkajian kontak mata tidak ada, menyendiri, dan menolak interaksi. Pasien sudah diajarkan cara mengontrol marah, mengontrol halusinasi, cara berkenalan, dan merawat diri. Apakah kemampuan yang harus ditunjukkan pasien pada kasus tersebut? Oke, nah kita lihat dari hasil pengkajian nih, apa nih? Kontak mata tidak ada, menyendiri, dan menolak berinteraksi. Berarti kemampuan yang harus ditunjukkan pasien tersebut adalah, kan ini isolasi sosial ya, berarti baju bersih dan rapi itu untuk merawat diri, DPD, tanda-tanda marah berkurang, berarti untuk RPK atau PK, mempunyai teman dan kontak mata ya, jawabannya adalah yang C ya. Oke, yang C. Berorientasi pada realita itu untuk HAM ya, harga diri meningkat untuk HDR. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kita harus bisa menentukan diagnosis keperawatan terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman ada sedikit gambaran ya tentang menentukan diagnosis keperawatan pada keperawatan jiwa. Baik, soal berikutnya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Seorang perempuan berusia 30 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena tidak kontrol ulang selama 1 bulan. Hasil pengkajian, rambut kotor acak-acakan, giginya juga kotor, kulit berdaki dan bau, kukunya hitam, panjang dan kotor. Perawat menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Apakah kemampuan yang ditunjukkan pasien pada situasi tersebut? A. Pasien dapat menyediakan fasilitas kebersihan diri yang dibutuhkan. B. Pasien mandi, mencuci rambut, menggosok gigi dengan benar. C. Pasien mengenal masalah defisit perawatan diri. D. Pasien mengenal tanda kekambuhan dan rujukan. Atau E. Pasien kontrol teratur ke puskesmas. Nah, di sini kan perawat itu menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri ya. Jadi kan baru edukasi ya, menjelaskan tentang kepentingan kebersihan diri. Berarti tujuannya itu adalah pasien mampu memahami dan mengenal masalah defisit perawatan diri ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kenapa nggak yang lain ya? Yang lain itu kalau sudah yang C kelar ya. Kalau sudah mengenal defisit perawatan diri baru ke yang lainnya. Kan ini baru menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Ya, jadi pilihan yang lain itu
sesudah mengenal masalah defisit perawatan diri. Oke, jadi perawatnya baru menjelaskan. Ya, kalau kata Pak Faiz karena C itu adalah cinta ya. Saya mau menjelaskannya dengan menyanyikannya, tapi suara saya fals, nanti teman-teman bisa bubar semua. Buram ya, ini buram ya tulisannya ya, buram. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Ini gampang ya. Ini sih lebih ke evaluasi kognitif ya. Evaluasi kognitif. Eh, Jangan kuasai aja materi-materitasnya ya. Maksud saya, kadang kita berharap tuh tiba-tiba kita yang dapat banyak maternitas. Karena kadang random kalau SKB itu. Jadi misalnya ada yang banyaknya tentang gadar, ada yang banyaknya tentang maternitas, ada yang banyaknya tentang komunitas. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah. Hasil pengkajian, pasien mengatakan ibu saya mau meracuni saya karena dia tidak suka dengan calon suami saya. Pokoknya saya tidak mau makan makanan yang diberikan oleh ibu saya. Afeknya labil, mondar-mandir, dan gelisah. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada pasien tersebut? Oke, ini adalah waham ya teman-teman. Diagnosis keperawatan waham. Oke. A. Pasien dapat meningkatkan harga dirinya, itu untuk HDR. B. Pasien dapat merawat diri secara mandiri, itu untuk DPD. C. Pasien dapat berorientasi pada realitas secara bertahap. Nah, ini untuk pasien waham. Jadi kita pilih yang C. Pasien dapat berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Untuk ISOS, pasien dapat menyalurkan energi marahnya secara konstruktif, itu untuk PK atau RPK. Jadi jawabannya adalah yang C, karena C itu cinta. Oke, nah ini kita ke komunitas. Silahkan, etika keperawatan keluar enggak? Wah, keluar, ada di kisi-kisinya juga kan etika keperawatan itu. Etik, legal, dan peka budaya ya, keluar tuh di kisi-kisi pertama. Oke, di suatu desa terdapat 21 penderita TB paru yang tersebar di semua RW. Perawat melakukan penyuluhan tentang pentingnya penggunaan masker dan tempat pembuangan dahak untuk mencegah penularan TB. Perawat mengundang seluruh pasien TB paru dan keluarganya. Apakah indikator evaluasi sumatif keberhasilan pada kasus tersebut? A. Klien dan keluarga memahami tentang penularan TB paru. B. Keluarga mengantarkan klien untuk pemeriksaan sesuai jadwal. Evaluasi sumatif ya. C. Keluarga menyediakan tempat membuang dahak. D. Klien menggunakan masker setiap hari. Atau E. Angka kesembuhan TB meningkat. Ya, jawabannya yang mana, teman-teman? Kak, besok bimbelnya ada materi dulu atau langsung latihan soal-soal? Ada materi dulu ya. Jadi, misalnya saya akan menjelaskan tentang GCS. Ya, saya kasih materi dulu tentang GCS, nanti keluar soal-soal. Saya menjelaskan tentang Apgar Score, ya saya jelasin dulu tentang Apgar Score. Kemudian saya menjelaskan tentang lain-lainnya, tentunya akan saya ini. Oke, evaluasi sumatif itu adalah evaluasi evaluasi berdasarkan tujuan dari mengadakan pendidikan kesehatan tersebut atau tujuan atau evaluasi jangka panjang ya. Kalau evaluasi formatif itu adalah evaluasi saat berlangsungnya acara. Misalnya acara dilakukan dari jam 8 sampai jam 10 siang. Nah, itu adalah evaluasi formatif. Kemudian peserta hadirnya itu adalah 80 orang, itu adalah formatif. Kemudian bertempatnya di Balai Desa, Desa Parung Panjang, itu adalah evaluasi formatif. Kemudian kalau evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang
jangka panjang dari tujuan diselenggarakannya acara tersebut. Jadi tujuan diselenggarakannya acara tersebut adalah angka kesembuhan TB-nya itu meningkat ya. Angka kesembuhan TB-nya itu meningkat. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Evaluasi sumatif. Ada zoomnya, setiap zoom ada di rekamannya ya. Ya paling cepat besoknya ya. Angka kesembuhan TB-nya meningkat ya. Jadi kalau evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan programnya sudah selesai ya. Jadi jangka panjang. Rekaman bimbelnya ya, karena ya bimbelnya kan belum mulai, baru mulai besok. Jadi rekamannya besok. Oke, kita ke soal berikutnya. Kalau soal berikutnya kayaknya formatif deh. Nah, ini formatif nih. Zoomnya jam ini 90 menit. Cara daftar bimbelnya silakan hubungi Mas Leo. Ya, nanti ada materi dulu, kemudian ada soal, materi soal. Yang materinya singkat ya, kebanyakan kita akan membahas soal karena ada modulnya juga yang sudah diposting di website ini. Ya, walaupun modulnya belum lengkap ya, masih proses. Untuk dibedakan nggak yang terampil dan ahli? Untuk minggu pertama sepertinya digabungkan dulu ya, karena materi yang akan dibahasnya itu materi yang universal, bahasanya universal. Maksudnya materi yang umum, contohnya misalnya menghitung GCS, kemudian menghitung tetesan infus, Apgar score, taksiran partus, seperti itu kan di terampil dan di ahli juga ada ya, tapi untuk minggu keduanya coba kami pisah ya. Oke, di satu desa terjadi wabah diare. Hasil pengkajian didapatkan 38% keluarga tidak memiliki jamban, 20% membuang sampah di sungai, 65% BAB-nya di sungai, dan 45% mandi di sungai. Masyarakat menganggap kebiasaan tersebut ada hal yang biasa dan sudah berlangsung turun-temurun. Perawat melakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah indikator evaluasi formatif keberhasilan tindakan pada kasus tersebut? A. Angka kejadian diarenya menurun. B. Masyarakat bisa hidup lebih sehat. Adanya WC umum tiap RT minimalnya satu. Masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di Jamban. Atau lobet nih. Kepala desa berkomitmen untuk memperbaiki kesehatan lingkungan. Jadi evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang diukur saat proses intervensi dilakukan. Jadi dapat berupa respon kognitif, afektif, dan psikomotor dari klien. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Ini kira-kira masuk afektif, kognitif, atau psikomotor, teman-teman. Kalau yang D. Masuknya ke mana nih kira-kira nih? Masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di Jamban. Kak, materi tentang pemberdayaan dan pengabdian masyarakat kapan Kak? Ya ini masih dicari ya materinya, mungkin minggu kedua ya teman-teman ya. Kalau materi pengabdian kepada masyarakat itu hanya ada di terampil ya teman-teman ya. Hanya ada di terampil. Kalau AGD ya di dua-duanya. Ini seperti memahami pentingnya. Kalau afektif itu ini ya, afektif itu lebih ke antusiasme masyarakat ya. Jadi perasaannya gimana? Apakah antusias atau tidak antusias, itu ada afektif. Kalau memahami, mengerti itu adalah kognitif. Oke, jawabannya yang D. Teman-teman sepertinya ini mau mati nih apanya mau mati.
Mau lobet bentar lagi ini eh ini apa tuh mau lobet lobet. Udah gak lulus klien aku. Bentar lagi kayaknya deh. Bentar lagi mungkin 2 menit lagi. Di charge jauh lagi dari colokannya. Bentar ya, saya charger dulu. Iya, minggu kedua ya. Minggu kedua kan minggu kedua itu udah dipisah ya, di perawat terampil sama perawat ahli, dan pemberdayaan masyarakat itu adanya di perawat terampil. Jadi pas minggu kedua. Bentar ya, diputar dulu kameranya. Saya mau ngecas HP, ngecas tablet. Oke, sip. Apa lagi nih? Kak mau daftar tapi masih loading lama. Biasanya pakai baju kerah. Ya itu kalau hari kerja ya. Eh, Websitenya kebetulan lagi maintenance-nya dari siang ya. Websitenya hubungin saja ke Mas Leo. Websitenya hubungi aja ke Mas Leo ya, karena ada website yang depannya ada www, ada yang langsung ASN Studio aja. Baik, kita ke soal berikutnya teman-teman. Hasil pengkajian di suatu wilayah dusun didapatkan kejadian cikungunya sebanyak 2 orang dalam sebulan terakhir. Masyarakat memiliki kebiasaan menguras bak mandi setelah terlihat kotor, menggantung baju di belakang pintu, dan terdapat kaleng bekas di sekitar lingkungan rumah yang berisi air. Selama ini masyarakat belum mempunyai kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke. A. Pengobatan pada masyarakat yang terkena cikungunya di puskesmas. B. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang penularan cikungunya. C. Melakukan pendataan pada keluarga yang terkena cikungunya. D. Membentuk tim jumantik yang terdiri dari kader dan RW. Atau E. Melakukan screening pada masyarakat yang beresiko. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang hmm, kalau yang B itu apakah ada data pasien tidak mengetahui? Apakah ada data pasien, misalnya masyarakat tidak mengetahui gitu tuh tentang penularan cikungunya? Nggak ada ya, nggak ada data yang menunjukkan kalau pasiennya itu apa tuh tidak mengetahui ya, maksudnya tidak ada datanya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, membentuk tim jumantik yang terdiri dari kader dan semua RT. Ya, jadi kegiatan berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah cikungunya ya. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, nah di grup ada yang mengatakan susah membedakan ya diagnosis keperawatan komunitas. Ya, mari kita belajar bersama-sama nih teman-teman. Tentang bagaimana cara membedakan diagnosis keperawatan komunitas. Boleh tap-tap layar dulu juga boleh. Geser kemana nih HP-nya nih?
Yuk mari kita bahas teman-teman. Eh, Hasil pengkajian di suatu desa ditemukan data meningkatnya 10% kasus baru tuberkulosis, 70% keluarga prasejahtera, 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, dan 50% penderita sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? A. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Perilaku kesehatan cenderung beresiko itu ditandai dengan ada tanda-tanda yang maladaptif tapi belum terjadi masalah. Sementara ini sudah terjadi masalah ya, ada 10% kasus baru tuberkulosis, 60% adanya gejala penyakit, berarti bukan. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jadi itu sudah terjadi masalah tetapi pasien atau masyarakat itu tidak tahu cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan itu untuk data-data yang positif, misalnya 70% lansianya mengikuti senam lansia. Yang D, ketidakefektifan manajemen kesehatan itu sudah terjadi masalah, masyarakat tersebut sudah tahu cara mengatasinya tetapi tidak menjalankannya. Yang D, defisiensi kesehatan komunitas. Ya, jawabannya adalah yang D. Oh, pelan-pelan ya, maaf. Oke. Jadi defisiensi kesehatan komunitas itu ditandai dengan terdapat satu atau gejala-gejala atau masalah kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu ditandai dengan sudah terjadi masalah tetapi dan masyarakat tersebut tahu cara mengatasinya, tetapi tidak melanjutkan pengobatannya, itu adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan. Contohnya 30% di masyarakat tersebut berhenti meminum obat karena sudah tidak ada gejala. Berarti kan mereka tahu kalau harus meminum obat dan sudah menjalankannya, tetapi merasa sudah sembuh jadi tidak melanjutkannya. Nah, itu adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, itu adalah tanda-tandanya itu positif. Misalnya 90% ibu hamil memeriksakan kandungannya ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan. 90% lansia mengikuti senam lansia. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah, tetapi masyarakat tersebut tidak tahu cara mengatasi masalah tersebut. Nah, itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, ada perilaku maladaptif di suatu komunitas tetapi belum terjadi masalah. Contohnya membuang sampah sembarangan atau membakar sampah membuang sampah dengan cara dibakar, tetapi tidak ada yang batuk-batuk dan segala macam, itu adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Di sini masalahnya banyak ya. Nah, ada 10% kasus baru TB, 60% masyarakat merasakan adanya gejala penyakit. Kemudian 50% penderita sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatan. Berarti kan masalahnya banyak ya, tidak hanya satu ya. Oke, contoh untuk soal berikutnya ada di soal 56. Silakan, ini kira-kira masuk yang mana? Ya, jawabannya yang E. Oke, apakah teman-teman sudah ada gambaran mengenai cara membedakan diagnosis keperawatan di komunitas? Belum. Belumnya yang mana nih yang belum jelasnya? Barangkali bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain gitu kan. Defisiensi itu terdapat satu atau lebih masalah di komunitas tersebut ya. Hmm, saya lupa ya mau ngomong apa ya tadi ya. Oke, yuk kita bahas bersama-sama soal nomor 96. Pengkajian perawat di suatu sekolah didapatkan hanya 55% anak memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan. Berarti 95%-nya tidak mencuci tangan.
Hasil observasi ditemukan anak-anak memiliki perilaku jajan sembarangan di pinggir jalan. Di sekolah sudah memiliki kantin sekolah, tetapi anak lebih suka jajan di luar. Apakah diagnosis keperawatan di kasus tersebut? Kira-kira ini sudah terjadi masalah kesehatan atau belum terjadi masalah kesehatan, teman-teman? Nah, ini belum ya, belum terjadi masalah kesehatan ya, kecuali kalau misalnya anak tersebut sudah diare. Nah, berarti itu sudah terjadi masalah, tetapi ini belum terjadi masalah. Maka jawabannya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Bagaimana kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan dan manajemen? Nanti ada di soal berikutnya ya. Apakah ada di soal berikutnya? Kita lihat ya. Oke, nah ini kira-kira apa nih? Silakan teman-teman kerjakan. Oke. Oke, ada yang menjawab D. Kira-kira kenapa nih teman-teman menjawab D? Oke, siapa tahu kalau teman-temannya yang menjelaskan lebih ini, lebih mantep. Ya, berarti sebenarnya apa nih? Sebenarnya si itu tuh sudah tahu atau belum nih cara pencegahannya, cara pengobatannya? Ya, benar ya. Tahu sudah terjadi masalah, sudah tahu cara pengobatannya, tetapi tidak melanjutkan programnya ya karena merasa tidak nyaman dengan efek samping obat ya dan keluarga tidak terlibat dalam pengawasan minum obat. Hasil pengkajian pada sebuah kelompok penderita TB paru didapatkan data 15% klien mengatakan tidak melanjutkan pengobatannya. 40% pasien mengatakan merasa tidak nyaman dengan efek samping obat dan 20% keluarga tidak terlibat dalam pengawasan minum obat. Apakah diagnosis perawatan pada kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah mana nih? Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kenapa? Karena itu sudah tahu, teman-teman, sudah tahu, tetapi tidak melanjutkan. Oke. Sebenarnya ada dua ini ya, teman-teman, ada dua pendapat ya tentang manajemen kesehatan itu ya. Jadi manajemen kesehatan itu dibagi lagi, ada sumber yang mengatakan kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu nanti dibagi lagi menjadi dua, ada ketidakefektifan manajemen kesehatan dan ada ketidakpatuhan. Kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu karena adanya hambatan, tapi kalau ketidakpatuhan tidak ada hambatan. Tetapi kalau itu sumber yang lain ya teman-teman, tapi kalau di sinergi itu hanya ada ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah, itu ya ada yang ditanyakan nih Mas Faleng ya. Apa perbedaan kepatuhan dan sama manajemen? Nah, itu jadi ada satu sumber mengatakan kalau ketidakpatuhan itu tidak melanjutkan karena tidak ada hambatan. Kalau manajemen itu karena ada hambatan. Tetapi kalau di buku sinergi ya, itu masuk manajemen, ketidakefektifan manajemen kesehatan yang dua itu. Ini buat dua-duanya, buat D3 dan nurse ya. Komunitas ada di nurse dan D3. Oke, kita bahas ya. Pada pengkajian pada lansia di sebuah desa menunjukkan sebanyak 90% lansia memiliki tekanan darahnya normal. Setelah dilakukan pengkajian terkait pola makan, data menunjukkan bahwa makanan lansia sudah memenuhi standar untuk penderita hipertensi. Kadar mengatakan 80% lansia tersebut rutin mengontrol tekanan darahnya di puskesmas atau posyandu lansia. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? Oke, jawabannya adalah yang C ya. Berarti sudah jelas ya teman-teman yang C. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah masih bingung? Yang C. Yang bingung itu rata-rata antara B dan D ya. Tapi mudah-mudahan ada gambaran deh. Kak, pilihan A tadi tanda-tanda maladaptif, terus apalagi? Tanda-tanda maladaptif tetapi belum terjadi masalah. Belum terjadi masalah. Jadi kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko itu sudah ada tanda-tanda maladaptif tetapi tidak belum terjadi masalah. Ya, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Yang C. Oke, kenapa kesiapan? Kira-kira ada kenapa nih kesiapan? Ada yang tahu teman-teman kenapa kesiapan? Kalau yang B itu apa ya? Apa ya? Ayo coba ya. Penjelasan yang B.
Yang B itu teman-teman, sudah terjadi masalah tapi masyarakat tersebut tidak tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ya benar, karena ada tanda-tanda positif ya. Di sini ada 90% lansia memiliki tekanan darah normal, kemudian pola makannya juga bagus, dan 80% lansia juga rutin mengontrol tekanan darahnya ke posyandu. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 9. Belum bisa ya, belum bisa kalau beli TO-nya saja belum bisa ya. Oke, hasil Weinsil Survey di sebuah desa terpencil didapatkan data 65% penduduknya membuang sampah rumah tangga di sungai. 40% warganya menyatakan penanganan sampah yang tepat adalah dengan dibakar. Data Puskesmas terdapat 5% warganya mengeluh batuk pilek setiap bulan. Apakah strategi intervensi pada kasus tersebut? Oke, jawabannya adalah yang B ya, pendidikan kesehatan. Kenapa di sini? Karena mengatakan penanganan sampah yang tepat adalah dengan cara dibakar. Berarti secara tidak langsung mengatakan kurang pengetahuan. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Soal terakhir ya, teman-teman. Oke. Perawat mengadakan musyawarah masyarakat desa untuk menyusun rencana intervensi masalah tingginya kejadian demam berdarah. Berdasarkan hasil analisa data, diketahui permasalahan tersebut dipicu oleh sulitnya warga mengakses pelayanan kesehatan masyarakat. Apakah strategi intervensi pada kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah kemitraan ya. Jadi bisa saja kita bermitra dengan Dinas Perhubungan agar memberikan akses bagi warga biar menjangkau puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kapan ya? Besok kayaknya nggak ada ini sih, nggak ada live sih. Jadi bimbel, bimbel besok ada bimbel ya. Karena ada bimbel, jadi nggak ada live lagi besok. Selama lumayan seminggu. Mungkin saya bikin konten-konten aja. Oke, kita bertemu lagi di minggu depan. Paling saya bisa bimbelnya, bimbel bisa live-nya lagi paling minggu depan ya, hari Sabtu. Bimbelnya besok jam 4 sore. Oke, ini kita simpan dulu, simpan. Ini kenapa akhir-akhir ini nggak ada statistiknya ya di sini ya? Oke ya, sampai ketemu di bimbel. Saya jumpa lagi. Kak, aku ketinggalan loh. Tadi 7:30 nungguin. Oke, kebetulan ini sudah direkam sama Mas Leo. Ini ada Zoom-nya sih sebenarnya. Nanti akan ada di YouTube ya. Oke. Yuk, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman lulus CPNS 2024.